alihi wa sahbihi amma yang kami hormati Kepala Ibu Muhammadiyah Keranggan beserta seluruh gurunya, yang hormati jamaah sholat zuhur Masjidul Al-Huda 1 Desa Keranggan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur atas segala Allah sehingga pada kesempatan siang hari ini saya Sudiro penyelenggara dan kesamaan Pak Vincent bisa bersama-sama sholat jamaah zuhur di masjid ini. Apa yang telah kita lakukan akan mendapatkan balasan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga terlibat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para murid yang sampai akhir zaman. Ya, alhamdulillah, yang laki-laki ya sholatnya sudah tidak bermain, alhamdulillah, karena kalian sudah kelas tinggi, bukan lagi kelas rendah. Yang perempuan juga demikian, kalian sholatnya sudah tidak lagi bermain-main, ya, kalian sudah di kelas yang tinggi. Artinya dibandingkan kelas 3 di 1, kalian lebih tinggi, sehingga sholat itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalian semuanya sholat itu karena diawasi bapak ibu guru, atau kamu merasa sholat kewajiban? Ya, kalau hukumnya wajib dan sunnah sama enggak? Ya, kalau wajib apa? Iya, suatu amalan yang harus dilakukan oleh tiap-tiap individu. Contohnya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sholat yang 5 ini sudah hukumnya fardhu ain, sehingga kalian harus melaksanakan sendiri. Kalau yang sunnah, sholat apa contohnya? Nah, tadi nih yang duha rawatib dulu. Apa sih sholat rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardhu. Contohnya subuh. Jadi apa? Qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh. Cung yang tadi pagi sholat subuh. Alhamdulillah, yang tadi pagi tidak subuh, yuk baca istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim. Ya, apa? Semoga Allah mengampuni atas kelalaian kamu. Semoga menjadi bukan kebiasaan. Ya enggak? Ya. Kemudian qobliyah dan ba'diyah duhur itu sunnah. Ya, jadi kalau kamu mendengar ada qomat, kamu sholat sunnahnya dilanjutkan. Itu ya, jangan sunnah berampuna, jangan. Ya, tapi kamu kumpulkan, kemudian mengikuti sholat fardhu. Kemudian ba'diyah maghrib, ya, ada enggak ba'diyah asar? Tidak ada. Ini ba'diyah maghrib. Kemudian terakhir ba'diyah isya. Nah, ini. Jadi kalau kalian sehari semalam sholat fardunya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berapa rakaat? 17. Nah, berapa waktu? 5 waktu. Nah, ini 2, 4, 4, 3, 4, 17. Nah, kalau kalian sholat sunnahnya qobliyah subuh 2, qobliyah biasanya jam 4, zuhur itu 4, 2 salam, dan ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Jadi sehari semalam kalau kalian sholat sunnah rawatib 12 rakaat, tapi biasanya kurang sekarang 12. Nah, ketemu 4, hanya ketemu 2. Ya enggak? Nah, itu. Kemudian sholat sunnah lain selain sholat rawatib, ada sholat tahiyatul masjid. Apa fungsi tahiyatul masjid?
sebagai penghormatan kamu kepada masjid. Dilakukan kapan? Ketika kamu masuk masjid sebelum jebul betahiyatul masjid. Betul apa salah? Nah, jadi masuk langsung ngata tahiyatul masjid. Oke. Iya itu. Kemudian sholat apalagi yang sunnah? Sholat duha. Tadi duha enggak? Duha berapa rakaat? Dua. Boleh 4 enggak? Boleh. 2 salam, 2 salam. Jangan langsung 4 rakaat salam, ya. Tapi dua. Ya. Biasanya habis duha baca doa enggak? Doa. Biasanya doanya apa? Hafal enggak? Ya, ini sudah dihafalkan. Minimal kamu ya berdoa memohon kalau kamu membutuhkan rezeki berupa kesehatan, yang minta ya Allah berilah kesehatan pada saya karena saya sedang menuntut ilmu. Oke. Kemudian selain sholat duha apa lagi? Sholat tahajud, sholat tarawih, sholat idul adha, sholat idul fitri. Kalau sholat jenazah hukumnya apa itu? Fardu kifayah. Apa maksudnya? Artinya ketika sholat jenazah tersebut ada yang meninggal kan disolati. Misalnya warga Keranggan ada 500 orang, yang menyolati cuma 10, maka yang 490 orang tidak berdosa. Karena sudah digugurkan oleh 10 orang yang sholat jenazah. Yang apabila dilakukan sebagian dari umat Islam lainnya, maka sebagian lain tidak berdosa. Itu sholat jenazah. Jadi jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Beda ya dengan sunnah ya. Beda. Kalau ada orang meninggal yang meninggal muslim, tidak ada yang menyolati, dosa tidak umat muslim? Dosa. Ya, jadi kalian harus bisa belajar sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat atau berapa takbir? Takbir. Berapa takbir? 4. Yang sudah pernah sholat jenazah. Alhamdulillah. Ya. Sholat jenazah kalian perlu tahu, ya. Jangan takut. Kan sholat jenazah banyak jamaahnya kok. Ya enggak ada imamnya, cuma tidak ada ruku, tidak ada iktidal. Kalau kamu sholat jenazah, berarti sajadah menggelar, apa sajadah sujud, betul apa salah? Salah. Ini, ya. Jadi kalian sebagai anak-anak madrasah, ya harus bisa melaksanakan ibadah sholat fardu dan ibadah sholat sunnah. Kalian semua ketika ba'da sholat berdoa apa tidak? Berdoa. Doanya yang penting banget banyak ya. Di area doa di atas sekian yang penting doa untuk siapa? Coba sekarang doa untuk orang tua bareng. Bismillah. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka mengasihiku sejak aku kecil. Ya enggak? Iya. Sehingga kalian sebagai anak jadinya ke dunia ini ada karena ada ibu. Ibu bisa hamil karena ada ayah.
suami? Siapa dia ya? Ya. Siapa? Ibunya Isa siapa ya? Nah, iya, ya, Maryam. Beliau wanita solihah, tetapi ditakdirkan oleh Allah untuk bisa mengandung, ya, seorang yang nanti akan menjadi seorang nabi, yaitu siapa? Nabi Isa alaihi salam. Tuh. Kira-kira kalau di era sekarang di dunia kita mungkin nggak seorang wanita hamil tanpa laki-laki? Ya, kok ada perempuan dia itu nggak bisa gendut? Apa kamu bilang dia gendut? Hah? Pernah nggak? Pernah lihat gendut? Nggak pernah. Jadi kalau di sekarang ini ada wanita hamil tanpa suami, yaitu kalian besar. Apakah iya? Nah, ketika kalian melihat sosok wanita hamil tanpa suami di era sekarang, kira-kira kamu akan menurut apa enggak? Akan mengikuti apa melawan? Melawan. Makanya kamu mulai sekarang jaga diri baik-baik. Ya, kalau bersama teman laki-laki harus hati. Ini yang sudah pernah datang bulan bisa masuk. Belum pernah. Baru 1, 2, 3, 4. Bersyukur ya, alhamdulillah. Kenapa? Pak Biro kemarin ngisi di juga SMP kelas 3 kok belum datang bulan. Jadi Pak Zul silakan kamu periksa ke dokter, jangan-jangan kamu ada kelainan. Ya, ini kalian sebagai generasi yang solid dan solihah, insya Allah kalian akan menjadi harapan kedua orang tua. Apa? Orang tua menghendaki punya anak yang solid dan solihah. Jadi kalian bismillah melalui momen ya zaman zuhur ini Pak Dir bersilaturahim, semoga lain waktu ya sahabat selanjutnya. Ya, karena tidak bisa hadir semua, jadi kami harus pilih juga ya. Jadi insya Allah nanti kami kajian sebulan 2 kali, insya Allah hari Selasa ya. Nanti kami bisa bersilaturahim dan bisa sholat bersama di Masjid Nur Al-Huda 1 ini ya. Kalian harus semangat menuntut ilmu. Kenapa? Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Oke. Ya, sekarang sebagai akhir mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ya, tapi dengan murotal ya. Barang-barang udah bisa kan? Calon imam harus bisa supaya makmumnya senang. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Semoga itu setidaknya kalian semakin sedikit demi sedikit memahami bahwa ketika kalian sedang sholat adalah saat hubungan seorang hamba Allah yang terdekat ketika waktu sujud. Ya enggak? Iya, ketika sujud. Jadi kalau orang yang nggak pernah sujud berarti orang yang tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa
bermanfaat, semoga kalian menjadi orang yang soleh dan solehah dan diberi kemudahan di dalam menuntut ilmu di MI Muhammadiyah Keramat ini. Oke ya, sekian, mohon maaf. Nasrul minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.